silakan. Lanjut. Saya ulangi, berdasarkan hasil prasurvei yang sudah saya lakukan di SD Negeri Jampang 1 Bogor, didapatkan data bahwa metode pembelajaran matematika yang diterapkan masih berupa metode pembelajaran yang monoton. Metode yang digunakan tersebut membuat siswa di SD Negeri Jampang 1 Bogor ini menjadi jenuh dan motivasi belajarnya menurun. Nah, dengan metode hypnotism pada NLP ini diharapkan dapat berpengaruh dalam pembelajaran dan motivasi belajar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan NLP motivasi belajar siswa berpengaruh? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh NLP terhadap motivasi belajar pada pembelajaran matematika di kelas 5? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana penerapan NLP terhadap motivasi belajar siswa? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui NLP terhadap motivasi belajar siswa pada metode hypnotism. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya dapat memberikan pengetahuan terbaru serta memberikan informasi tentang neurolinguistic programming dan bisa menjadi bahan referensi kajian untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis ada bagi siswa di sini membantu siswa untuk termotivasi dengan adanya NLP itu sendiri saat penerapan dalam proses pembelajaran berlangsung. Bagi guru, penggunaan hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi motivasi belajar siswa melalui NLP. Dan yang terakhir bagi peneliti untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman mereka tentang NLP terhadap motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada bab 2 kajian teori. Yang pertama, NLP. Menurut Sugiono dan kawan-kawan pada tahun 2018 halaman 57, NLP neurolinguistic programming bentuk komunikasi yang meningkat kapasitas hubungan, yang meningkatkan kualitas komunikasi dengan memproses koneksi panca indera, yang membutuhkan sistem kemampuan alami verbal. Oke, lanjut ke bab 3. Ke ini apa namanya? Kerangka berpikir. Oke. Nah, ya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini kita kurang termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran matematika. Nah, di sini ada metode pembelajaran ini, metode pembelajaran yang konvensional, yang satunya lagi metode hypnotism melalui NLP. Di bawahnya pengaruh metode pembelajaran lain terhadap motivasi belajar, yang satunya pengaruh metode hypnotism NLP terhadap motivasi belajar peserta didik. Dan ada pengaruh
sebanyak 29 siswa kelas kontrol memiliki hasil tes cukup untuk motivasi. Dan yang terakhir, konsep motivasi kelas kontrol. Berdasarkan data kelas kontrol diperoleh bahwa 8 siswa 27,58% memiliki motivasi belajar sebanyak lebih dari 91,606%. 21 siswa 72,1% memiliki skor motivasi 83,862 sampai 91,606%. Selanjutnya ini interpretasi hasil penelitian. Ini merupakan NLP lebih berpengaruh dalam metode pengajaran hipnosis daripada metode konvensional yang digunakan pada kelas kontrol. Perbedaan motivasi belajar matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari hasil pretest dan post-testnya. Karena tingkat motivasinya sangat berbeda antara hypnoteaching pada NLP dan tanpa hypnoteaching. Data Wilcoxon z-testnya minus 4,705 lebih besar daripada minus 4,550 dari hasil proses kedua kelas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas menolak KO dan menerima KA. Namun pengaruh tersebut menunjukkan bahwa metode pengajaran hipnotising pada NLP yang digunakan pada kelas eksperimen memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pretest siswa memiliki presentasi yang cukup pada kelas eksperimen dan kelas kontrol termasuk dalam kategori tersebut. Berdasarkan hasil tes angket yang diperoleh sebelum dan sesudah. Di sisi lain, skor setelah tes adalah 100% kelas eksperimen dan 80% di kelas kontrol. Hasil dari nilai minimal kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol, yaitu 56 lebih besar dari 54 berdasarkan hasil pretest. Nilai rata-rata kelas eksperimen juga lebih besar dibandingkan kelas kontrol, yaitu 68,17 lebih besar dari 63,07. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata yaitu terjadi peningkatan setelah tes pada kelas eksperimen dengan skor 68,17 dan skor post-test 86,14. Dan kelas kontrol rata-rata nilai pretestnya adalah 63,07 dan skor post-testnya 74,72 meskipun keduanya mengalami peningkatan, tetapi kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Yang keempat, hasil uji Wilcoxonnya dengan menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki Z-score sebesar minus 4,705 dan kelas kontrol memiliki Z-score-nya sebesar minus 4,550. Pada kedua shift 0,01 ini lebih besar dari shift 0,05. Skor kelas eksperimen dikatakan lebih tinggi dari Z-score kelas kontrol. Oke, baik. Minum dulu. Kamu udah minum belum? Nih minum nih. Angkatan tahun 2017 ya. Panggilannya siapa? Kania. Kania rumahnya di mana? Di Bojongsari, Pak. Bojongsari. Oh, Kecamatan Bojongsari Depok. Oh, kelurahannya apa? Kelurahan Bojongsari. Kelurahan Bojongsari. Oh, Parung. Bojongsari. Parung apa Bojongsari? Bojongsari. Bojongsari. Kita satu kecamatan. Saya juga Depok. Oke. Saya kelurahannya Duren Seribu. Nanti deket ya kalau main bimbingan. Oke, baik. Saudari Kania, pernah diajar sama saya dulu? Pernah ya. Oke. Oh, PKN ya. Baik. Saudari Kania, dengan judul skripsi di sidang skripsi yang terhormat ini, dengan judul skripsi pengaruh neurolinguistik programming atau NLP terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN Jampang 1 Bogor. Baik, ini menggunakan metode
kuantitatif tipe kuasi eksperimen ya. Nah, kuasi eksperimen ini setelah saya cek ternyata ada kekurangan, yaitu di bagian rumusan masalah, sehingga hasilnya pun juga tidak terarah ya. Maka saya nyatakan ini harus diarahkan ya, agar ujiannya hasilnya itu adalah memuaskan nanti ya, mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun perubahan rumusan masalah yang pertama, secara singkat saja karena di sini saya mau ada urusan lain. Di poin pertama itu adalah rumusan masalahnya apakah ada pengaruh ya, apakah ada pengaruh neurolinguistik programming NLP terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN Negeri Jampang 1 Bogor ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa besar pengaruh ya, pengaruh di neurolinguistik NLP terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 ya, SDN Jampang 1 Bogor. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh di NLP terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SDN Jampang 1 Bogor di kelas eksperimen ya. Kalau tadi kelas konvensional, jadi bukan kelas kontrol ya nanti ya, diganti kelas konvensional saja. Terus yang keempat, nanti rumusan masalahnya adalah berapa besar atau seberapa besar perbandingan antara kelas konvensional dengan kelas eksperimen ya. Kelas konvensional dengan kelas eksperimen pada pengaruh neurolinguistik programming NLP terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN Jampang 1 Bogor ya. Nah ini. Terus saya cek bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini nanti sudah ada coretannya, silakan nanti Anda kutip ya. Interpretasi hasil penelitian itu harusnya adalah tulisan interpretasi hasil penelitian, bukan pembahasan ya. Ada menulisnya pembahasan di sini. Saya coret pembahasan. Nah, poin C, interpretasi hasil penelitian. Nanti di sini berdasarkan hasil penelitian ya, SBB sebagai berikut. Nomor 1, ya, adanya pengaruh. Sebelum ke sini nanti saya akan bertanya ya, agar lebih cepat ya. Bentar. Oke, baik. Yang pertama ya, di interpretasi ini apakah ada pengaruh atau tidak di penggunaan NLP terhadap motivasi belajar siswa ini? Ada. Oke. Ada ya. Nah, dengan jawaban Anda ada ini, Saudari Tania, saudari menjawab adanya pengaruh ya, yang apakah signifikan atau tidak signifikan? Signifikan. Berarti signifikan, jumlahnya banyak ya. Dibuktikan dengan apa ini?
Ya, hasil pengujiannya apa yang menyatakan signifikan ini? Pada hasil post test sama pretestnya beda. Beda. Oke. Hasil post test dan pretestnya beda. Oke. Nah, terus hasil pengujian di SPSS dengan diuji hasilnya bagaimana? Pada kedua tabel itu berbeda hasil pretestnya menggunakan Ya. nilai minimum kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dari hasil kelas konvensional, yakni 56 lebih besar dari 54. Nilai rata-rata kelas eksperimen juga lebih baik daripada kelas konvensional dan dalam hasilnya yakni 68,17 lebih besar dari 63,07. Ini menunjukkan bahwa NLP lebih berpengaruh dalam metode pengajaran. Oke, baik. Anda di SPSS atau Anda menggunakan SPSS atau tidak? Menggunakan SPSS. Kalau mencari keterlibatan berpengaruh atau tidak, itu adalah dengan menggunakan uji F. Ada uji F di sini? Ada nggak? Berarti di SPSS Anda tidak copy ke sini. Coba cari lagi nanti, ya. Dengan uji F. Di sini Anda tidak ada ya? Oke, nanti cantumkan ya. Cari lagi di SPSS. Itu yang menentukan uji F. Jadi uji F Anda itu lebih besar apa lebih kecil daripada tabel? Bandingkan. Kalau lebih besar berarti di situ baru Anda mengatakan adanya pengaruh. Kalau lebih kecil berarti tidak ada pengaruh. Terus nanti mengatakan bahwa HA-nya diterima atau HA ditolak. Ya. Kalau misalkan berdasarkan uji F itu, ya. Kalau misalkan hasil uji F-nya lebih besar, ya berarti HA-nya diterima. F hitungnya ya. Kalau uji F-nya ternyata lebih kecil daripada F tabel, berarti HO-nya yang diterima, HA-nya ditolak. Ya. Begitu. Paham? Itu jawaban nomor 1. Dicatat oleh Anda, ya. Pulpennya di sini ya? Oh, ada lagi. Oke, dicatat ya. Nanti Anda simpulkan ya. Jadi jawaban nomor 1 uji F-nya ya. Berdasarkan uji F, maka HA dan HO-nya akan ditentukan dan akan menjadikan dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ya, itu jawabannya. Ya, silakan nanti dicari lagi. Nah, sekarang jawaban rumusan masalah nomor 2. Ya, besaran pengaruh di kelas konvensional atau kelas kontrol tadi ya. Kelas konvensional itu besaran pengaruhnya menggunakan uji apa? Ya, kalau misalkan di situ hasil post test dan pretest itu kan menentukan perbandingan nilai angkanya saja kan, persentase nanti itunya. Ya, coba di kelas konvensional ini berapa KKM-nya? 70, KKM 70 ya. KKM 70. Nah, 70 itu di kelas konvensional yang di bawah 70 ada berapa siswa? Ada berapa siswa? Semua siswa ada berapa totalnya? 20 kelas A, 29, yang B-nya 29 juga. Kamu yang kelas konvensional ini kelas A atau kelas B? Kelas B. Kelas B konvensionalnya. Kelas B-nya 20 berapa? 9. 29. Oke. Ada berapa yang berada di bawah nilainya 70? Pretest dan post testnya. Yang kurang baiknya berarti ada 2 Pak. Di kelas konvensional Iya. ada 2 siswa Iya. yang Kurang baik. yang berada di bawah nilai KKM 70. Iya. Halaman berapa itu? Halaman 71. Coba saya cek. 71. 2 siswa yang berada di, kurang baiknya. namanya siapa saja? Saya Oh, itu kurang tepat. Nanti dicarikan lagi ya. Namanya siapa saja? 2 orang ya, yang kurang baik, yang berada di bawah nilai 70. Oke, baik. Nah, selanjutnya berapa siswa yang nilainya di atas 70? 18. Berapa? 18. 18 yang di atas nilai 70. Yang berada nilai di atas 70. Hah? Iya, 18 Pak, yang kelas konvensional. Iya, konvensional dulu, konvensional dulu. Berapa? 18.
18, berarti jumlah siswanya ada 20. Terus jadi yang cukup baik ada 5, yang baik ada 4, yang cukup baik 18, yang kurang baik ada 2. Iya. Saya tanya KKM-nya kan 70, ya kan? Kita menggunakannya lulus dan tidak lulus, ya. Bukan baik, cukup dan kurang baik atau sangat baik, bukan. Tapi saya tanyanya adalah yang lulus dan tidak lulusnya dulu. Yang di bawah KKM dianggap lulus, tidak lulus, ya. Nah, yang di atas KKM, minimal KKM 70, itu ada berapa? Dianggap lulus nanti. 5. Berarti jumlah siswa totalnya 7 orang. Berapa? Hah? Yang cukup baik itu kan nilainya berapa sih? Nilainya berapa? Yang enggak lulus ada 12, yang lulus ada 18. Sebentar, KKM-nya kan 70, ya kan? Ini skor motivasinya itu kan kalau di halaman 71 itu 76 sampai 83, ya kan? Itu kan 18 siswa, ya kan? 18 siswa tambah 4 tambah 5 berapa itu? Hah? Berapa? Ini totalnya semuanya 100. Oh, tulisannya 100, N-nya. N-nya 100 siswa. Iya, 29 umurnya. Ini kebalik kamu. Harusnya yang N itu ini 29 ke sini nih. Nih, sini nih, ya. Ini di sini, ini harusnya di sini 29 nih. Ini 100 itu di sini. Ya. Kalau ini di sini kosongin aja di sini. Ini 29, ini bukan 100, ya. Ini kesalahannya di sini. Betul nggak? 5 tambah 4 tambah 18 tambah 2 29. Betul nggak? Gak usah pakai kalkulator. Kamu minum lagi coba, jangan tegang kayak gitu. Suruh hitung-hitungan 29 aja kamu susah. Betul, 29. Jadi siswa yang lulus itu berapa? 12. Yang lulus 18, yang enggak lulus 12. Yang nggak lulus 2 orang, ya kan? Iya. Yang berada di bawah KKM 70 itu kan 2 orang, ya. Yang lulusnya berapa? 5 tambah 4 tambah 18 berapa? Wah? Berapa? 27. Ya Allah. Kamu ngitungnya kemana ini? Tulisan 5, tulisan 4. 27, ya. Nah, itu. Berarti persentasenya adalah berapa persen? 27 itu yang lulus. Berapa persen? 27 per 29 kali 100%. Berapa? 27 per 29, ya, kali 100%. Berapa persen? 27 siswa itu berapa persen dari 29? Kali 29%. 29, ya. Kali 100%. 27 per 29 kali 100%. Berapa? Ah, 7. Berapa nih? Kalau 100% itu kan nilainya 29. 29 itu sama dengan 100%, ya kan? Nah, kalau 27 itu berapa persen? Berapa? Sekitar 80 berapa gitu, 80 ke atas lah. 80 berapa? Tepatnya. Coba nih, berapa nih? Kalau nggak bisa pakai kalkulator. Ayo. Nanti akan ketemu kan presentasinya. Berapa? Berapa saudari Kania? Berapa nih? Hah? Berapa persen? Ada yang bisa ngitung? Masa harus saya yang turun tangan menghitungnya? 27
27 berapa? Nih 29 itu kalau 14 saja, 14 setengah itu 50%, ya kan? 14 setengah aja kan 50%. Nah, 14 setengah. Kalau misalkan 7 atau 8 8 orang saja kan, 8 dari 29 itu kan sekitar 15%, ya, atau mungkin 25%, 25%. Nah, ini 27 berapa? Setengahnya saja kan tadi sudah disampaikan 15, ya. 15 orang saja itu kan 50%. 15 atau 14 orang, ya. Berapa persen? Hah? 73? 7,83. 73. Coba handphonenya sini. Coba di ini. 27 ya. Per bagi ya. Bagi 29 kali 100. Hah? 90%. Masa nggak bisa ngitung-ngitung persen gitu nih? Anak-anak gimana? Kalah sama anak kelas SD jangan-jangan. Coba dibagi lagi ya. 93% lulus ya di kelas tanpa menggunakan NPL ya. Ini berarti bagus sekolahnya, sekolah yang bagus ini. Nah, sekarang kita sudah ditemukan ya. Nanti di sini T hitungnya berapa? T hitungnya berapa di sini? Lebih besar apa lebih kecil dari T tabel? T hitungnya ini. T hitung lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel? Nanti akan ketemu ini. Ada nggak? Nggak ada di SPSS. Halaman berapa itu? 80. Oke. Ini kelas konvensional dulu ya. Halaman 80. Berapa? 80 mana ini? 80 mana T-nya? Tabel di saya 79. 79 mana lagi? Oh, yang itu. Mana T-nya? Ini mah Z ini. Bukan Z, T. Nggak ada. Kamu kembali lagi ke SPSS ya, nanti hitung lagi. Cari T hitungnya, lebih besar apa lebih kecil dari T tabel? T tabelnya tahu berapa? 0,05. Nah, harus ingat ya. Serius ya? Bisa ya? Oke, saudari Kania, ini uji F tidak ada, uji T tidak ada, ya Allah. HA-nya dan HO-nya tidak tahu ya. Nanti dicari lagi. Selanjutnya, kerumusan masalah nomor 3 ya. Besaran pengaruh kelas eksperimen. Di kelas eksperimen ya. Kelas eksperimen, coba lihat jumlah yang lulusnya berapa? Yang lulus dari atas KKM berapa? Serius? Yang lulus 10 orang? Ya Allah, ini gak kebalik nih. Yang tidak lulusnya berapa berarti? Yang lulus 15, yang nggak lulus 14. Itu di halaman berapa? Halaman 70. Kita buka. Sebentar. Hasil post test dan pretest kan? Ini post testnya 29. Ini skornya di lulus semua ini 29 atau? Mana? Di halaman berapa? 70 itu ini kelas eksperimen.
Ini pretest ya, pretest. Di post testnya kita ke post test. Anda berarti penilaiannya hanya di post test dan pretest saja. Kalau post test dan pretest saja itu masuknya ke bukan eksperimen, tapi masuknya ke penelitian kuantitatif tipe survei, bukan eksperimen. Eksperimen itu minimal 3 kali penilaian. Anda baru 2 kali, jadi kurang 1. Sama seperti kayak siapa tadi? Ayu ya, Ayu, kayak Ayu. Jadi lakukan lagi nanti penilaian lagi ya. Nah, coba kita lihat di halaman 73 ya, itu di post testnya itu adalah 29 ya, yang lulus. Berarti yang tidak lulusnya 0 ya. 29 lulus semua, berarti 29 per 29 kali 100%. Berapa itu? Berapa nih? 29 dibagi 29 kali 100%. Hah? Oh, 81. Tuh kan? Ah. 100% ya, 100. Nah, 100%. Kan 29 bagi 29 1. Gimana gitu? Kamu apa lagi yang diuji? Gak menjawab. Ya Allah. Kamu hitung-hitungnya gimana ya? Allah, ini udah lagi sidang yang terhormat, suruh menghitung hasilnya berapa, ini tidak tahu. Jawabannya kemana-mana lagi nih. Jadi nanti dihitung lagi ya. Ini baru menggunakan post test. Jadi kalau bisa saya sarankan post testnya 2 kali. 1 kali lagi post test lagi. Minimal itu 3 kali. Jadi pretest nanti post test 2 kali. Syukur-syukur post testnya 3 kali ya. Tapi mau 1 kali lagi nggak apa-apa. Minimal 3 kali ya. Post testnya ulangi lagi. Nah, biar lebih bagus ya. Terus saya bandingkan di sini ya. Ternyata yang tidak lulus di kelas konvensional itu 2 orang. Sedangkan yang lulus di sini kelas eksperimen lulus semuanya. Jadi Anda cuma menaikkan 2 orang. 2 orang. 2 siswa. Iya. Kalau tadi si Ayu itu 3 orang meluluskan. Anda 2 orang. Lebih sedikit daripada Ayu. 2 per 29 ya. 2 per 29 kali 100%. Kenaikannya berapa persen Ayu? Kania. Coba yang lainnya diam coba. Kalau 2 itu berapa persen? Serius? Betul. 2 per 29 kali 100. 2 per 29 kali 100. Berapa? 6,69 ya? 8,9 bukan 6 tadi. 8,9%. Nah, berarti Anda menaikkan 8,9%. Tadi si Ayu itu berapa? 30%. Dia lebih tinggi. Anda menaikkan cuma menggunakan NPL ini cuma menaikkan 8,9% nilai plusnya itu. Anda akan ketahuan di sini. Makanya saya agak sanksi ini. Harusnya lebih tinggi gitu. Kemungkinan begini, kelas konvensional diturunkan nilainya dan kelas eksperimen naik, sehingga atau mungkin kelas eksperimen tetap begini, nanti kelas konvensional diturunkan. Bukan KKM-nya, hasil kelulusannya siswanya, tapi berdasarkan hasil penelitian Anda ya. Dan nanti T hitungnya di kelas eksperimen berapa T hitungnya? Ada nggak? Lebih besar apa lebih kecil? Tidak dihitung juga. Oke, ya itu kekurangan Anda.
Nah, selanjutnya, adakah perbandingannya? Tadi Anda menyebutkan perbandingan di sini. Ada nggak? Di halaman berapa tadi perbandingannya? Mengatakan Anda perbandingan. Ya, 8182 ya. Nah, perbandingannya itu adalah N-nya 29 ya. Kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, nilai maksimum ini. Nilai minimumnya 54 ya, dan 78. Ini nanti dipindahkan ya. Nanti dicontohkan, ikuti contoh punya si Ayu ya. Kan ada skripsinya di grup ya. Nanti kamu bisa contohkan perbandingannya. Ini buat tabel ya, tabel. Ya. Contoh kayak punya si Ayu. Oke, sudah paham kesalahannya apa? Banyak banget. Anda cuma melakukan pre-test dan post-test itu metodenya berarti harus diubah. Metodenya hanya menggunakan metode survei saja, kuantitatif tipe survei. Jangan menggunakan eksperimen. Kalau ke survei saya setuju, ini post-test dan pre-testnya boleh seperti ini, ya. Anda mau diubah nggak metodenya? Mau metodenya aja yang diubah. Kalau metode yang diubah berarti interpretasinya lagi berubah, nanti disesuaikan dengan rumusan masalahnya cuma hanya ada 2. Ya, begitu. Tapi ini NPL itu sebuah metode ataukah media ataukah ini saudari? Metode. Nah, kalau metode berarti bisa menggunakan eksperimen kalau ini metode. Tapi kalau ini bahan ajar itu survei saja. Berarti ini metodenya sudah betul karena judulnya ini. Berarti tetap interpretasinya Anda harus berubah. Interpretasinya yang diubah ya. Jadi tidak bisa merubah metode karena judulnya Anda menggunakan metode ini ya. Pengaruh metode, berarti metode apa media ini? NPL itu metode. Ya, itu metode ya. Berarti pengaruh metode NPL ya. Nah, silahkan nanti Anda buatkan. Terus simpulannya nanti Anda buat, nanti Anda contoh interpretasinya di poin C ini ya. Jadi nanti nomor 1 jawabannya ini, silahkan. Jawaban keduanya apa, 3 ke 4 ya, dibuatkan. Nah, yang saya tanyakan dulu, Saudari Kania, apakah Anda paham tentang metode NPL ini? Paham? Seperti apa itu metode NPL? Jadi kayak memberikan sugesti, Pak. Sugesti. Jadi itu dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Seperti apa? Kayak Hipnotis. Bisa hipnotis? Kamu bisa? Nah, coba. Pertama, di sini dari Ibnu Hajar, Topik 2011 halaman 119 sampai 120 melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, seluruh siswa itu diminta untuk santai, rileks, jangan terlalu banyak pikiran, harus rileks badannya biar sugestinya masuk ke dalam dirinya. Terus? Yang kedua, sugesti pikiran tentang hal-hal yang positif. Terus sebelum sudah punya pemikiran yang positif, tarik nafas panjang
Jadi itu tahapannya ya. Oke, berapa menit melakukan itu? 5 sampai 6 menit. Coba sampaikannya pelan-pelan. Kalau misalkan ini anak-anaknya nih, misalkan. Coba. Ayo adik-adik gitu. Ya. Ya, kamu kan sudah praktek kan di kelas eksperimen kan? Ah ya. Geser kamunya ke sini biar kena kamera nih. Tengah-tengah. Nah, situ. Ayo. Pertama relax, badannya jangan terlalu tegang, luluskan aja. Coba adik-adik gitu. Coba semua adik-adik. Badannya jangan terlalu tegang, relax aja. Pikirannya terfokus pada pendengaran yang saya ucapkan. Jangan mendengarkan kata-kata lain juga. Kita mulai ya. Pertama sekarang adalah tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Ya, ikuti. Semakin dalam, lebih dalam. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Menjadi lebih dalam. Semakin lebih dalam. Hembuskan. Sekarang pikirkan hal-hal yang positif. Menjadi lebih semangat, menjadi lebih rajin. Tentang kita akan belajar matematika. Jangan dibawa pusing, relax saja bahwa kita akan belajar bersama-sama. Tarik nafas. Semakin dalam, lebih dalam. Hembuskan secara perlahan. Oke. Terus? Sudah selesai begitu aja? Kan kalau itu merem, harusnya merem. Oh, merem. Ya, Anda harus kamu mentornya harus ngasih tahu ke sana, harus merem dulu gitu. harusnya merem gitu aja. Nanti kalau udah bangun saya hitung gitu, Pak. Oh, coba ulangi. Ulangi pas meremnya gimana? Ya ini harus dipraktekkan karena harus saya cek nih. Ayo. Saat saya bilang tarik nafas dan pikirkan hal positif, pejamkan matanya. Nah, ya, instruksinya begitu. Ini gimana ini? Ini deskripsi mana instruksi yang mengatakan itu ini? Di halaman berapa ini? Halaman berapa? Yang mengatakan itu, perintah itu. Itu nanti diinterpretasi disampaikan ya. Perintahnya di kelas eksperimen adalah begini ya, caranya ya. Mana ini? Di halaman berapa kan ya? Saya suka ini metode hypnoteachingnya ini ya. Metode NPL ini. Cuman saya tidak terjelaskan ini konsepnya, ceritanya ya. Halaman berapa? Ada dua cara sebenarnya. Mana? Ada halaman 19 sama 20. 19 dan halaman 19 dan 20. 19. Oh ini menurut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dan menurut siapa lagi? Ibnu Hajar saja. Satu lagi ada menurut Willy Wong 2010. Halaman berapa? 19. 19. Iya. Menurut siapa ini? 19 yang ada di sini nih. Menurut siapa? Willy Wong. Willy Wong. Dylan Morgan. Ya. Willy Wong. Ini adanya oh iya ini menurut ini ya. Pre-induction. Terus induction, deepening. Oh, itu ya. Oke. Nah, yang kamu lakukan yang mana ini? Ibnu Hajar. Oke. Apakah si Ibnu Hajar ini berpengaruh melakukan hypnoteaching ini kepada siswa? Betul, berpengaruh. Nanti ini masukkan ke dalam rumusan masalah nomor 1. Ya. Oke, dicatat ya. Habis itu nanti kita praktek. Coba prakteknya itu adalah dibaca ini Ibnu Hajarnya kepada teman-teman kamu ini. Coba berpengaruh nggak ini? Ya. Tapi sebenarnya saya nggak langsung berpengaruh karena beberapa kali pertemuan. Iya nggak apa-apa. Berapa kali kamu melakukan Hipno NPL ini kepada siswa? 4 kali. Betul ya? Kamu ceritakan ya. Ya ada Pak. Ada ya. Tapi nggak langsung kan karena kayak pada gitu. Ya. Jadi masih nggak kondusif lah kelasnya. Siswanya masih berteriak, masih jalan-jalan. Iya, maksudnya Kelas 5 ya? Kelas 5. Oke, kelas tinggi. Terus pas yang anak udah tahu di hari pertama gitu ya, pertama nggak terlalu kondusif jadi banyak yang tahu malah. Oh gitu. Ya jadinya mungkin kayak aneh kan. Oh iya. Jadi belum tahu pas hari kedua udah mulai tahu karena udah jadi saya lakuin sebelum pelajaran. Di hari kedua udah
harusnya jangan 4 kali. Ini itu minimal 10 kali. Ya, biar lebih rileks ya. Syukur-syukur 1 minggu ya. 5 hari atau 6 hari gitu. Biar biar dia lebih enak gitu. Syukur-syukur 1 bulan, kan itu ada berapa kali pertemuan matematika dalam 1 minggu? Seminggu berapa kali? Matematika, pelajaran matematika kan ini kan? Ya. Motivasi belajar siswa kelas 5. Oh, di materinya materi matematika. Nah, ya di KKM matematika kan 70 tadi ya. Nah, silakan nanti di ini ya. Dicoba dulu. Ayo. Ayo. Lebih enak katanya? Lebih? Gimana rasanya? Ada perubahan nggak? Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman ya? Relax ya? Betul, lebih nyaman ya? Pikirannya lebih tenang? Hatinya lebih tentram? Oke. Itu berarti namanya NPL yang berhasil ya. NPL-nya berhasil ya. Nah sekarang saudari Kania, ini kan NPL-nya sudah berhasil, sudah saya cek di sini ternyata berhasil ya. Pasti di SD juga berhasil, tetapi dalam hasil yang hitungannya di sini belum berhasil, ya. Maka silahkan nanti diubah lagi, nggak perlu ke sekolah ya, diubah di sini di materinya, di skripsinya untuk dapat direvisi, ya. Sebelum ditutup, saya pengen mendengar simpulan dari saudari Kania tentang judulnya.
Judulnya pengaruh neurolinguistik programming (NPL) terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN Jampang 1 Bogor ini. Silakan menyampaikan rangkuman hasil dari pengujian hari ini, ya. Silakan. Oke, baik. Kesimpulannya tadi saya akan memperbaiki beberapa masalah. Yang pertama, ada seberapa besar pengaruh NLP pada kelas konvensional motivasi belajar siswa di SD di kelas 5 di SD Negeri Jamal 1 Bogor. Yang kedua, ada seberapa besar NLP terhadap motivasi kelas eksperimen terhadap motivasi belajar siswa di kelas 5 SD Negeri Jamal 1. Dan yang terakhir, seberapa besar kelas konvensional dan kelas eksperimen pada motivasi belajarnya. Nah, kemudian pada halaman 81 nanti diubah menjadi interpretasi hasil penelitian yang tadinya perbandingan. Selanjutnya akan dimasukkan uji F dan dicantumkan di dalam skripsi dan menghitung SPSS-nya untuk HO dan HA-nya diterima atau ditolak. Kemudian kelas konvensional itu tadi ada 2 orang yang di bawah nilai 70 dan ada 27 orang yang di atas nilai 70. Terus menggunakan lulus dan tidak lulus. Kemudian kemudian dimasukkan dan dicantumkan cari T-tabelnya baik kelas konvensional maupun kelas eksperimen. Prosesnya kalau bisa dilakukan 2 kali lagi atau 1 kali lagi. Ya, sudah? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Silakan ditutup, Saudari Kania, di sidang skripsi yang terhormat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gunawan Santoso MPD yang telah menguji saya pada hari ini dan teman-teman semuanya sudah membantu saya pada hari ini mau membantu metode marketing saya. Tapi semoga skripsi ini juga lancar. Saya kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon maafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik, minta difotokan ya. Kan ya, handphonenya siapkan. Ayo fotoin. Sini kan ya. Nah, ini ya, nomor visinya ya. Selamat ya, sudah selesai. Ini bolpoinnya. Ya. Baik, acara sidang yang terhormat dari Saudari Kania sudah selesai ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan yang mau minta tanda tangan sini setelah melakukan penyaksian ya, saksi sidang skripsi. Sudah dicatat judulnya ya? Sudah, Pak. Oke. Ini betul jumlahnya ada berapa? Ada berapa jumlahnya nih? 7. 7 orang. Ini ada berapa ininya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Oke. Takutnya ada orang yang tidak ke sini ininya di-double gitu ya. Oke, baik. Tadi di sana nggak ikut? Kenapa? Oh, kamu masuknya telat ya? Harusnya jam 8 tadi masuknya. Jam 8, terus jam berapa lagi ya? Nanti jam 11 ada lagi tuh. Jam 11, ini di sini, 11 itu. Nanti kan ya ke ini ya, ke penguji berikutnya ya. Ya. Ujian lagi sama dosen berikutnya. Kalau Reni Rahmat ini siapa ya? Belum tanda tangan ya? Rizka Radinja. Oh gitu, belum minta tanda tangan ya? Oke, ini sudah ya. Selamat ya semuanya ya. Minimal berapa kali pertemuan ini? Hah? 10? Wah, lumayan ya. Jadi